Ketika Noel melontarkan tudingan bahwa OTT KPK itu dia singkat sebagai operasi tipu-tipu dan KPK itu adalah kumpulan bocil, bohong, licik, dan liar, itu menurut saya sih sebuah tuduhan yang sangat serius. Ketika orang menyerang sana dan menyerang sini, maka ada sesuatu yang patut kita pertanyakan. Saya menduga Noel merasa dia sedang dikorbankan. Tetapi kalau Noel ini kan dia tersangkut kasus korupsi loh. Masa dia mengatakan ke Pak Purbaya, awas nanti dinoelkan. Memang Pak Purbaya korupsi. Dan dia sudah mengaku dia menerima 3 miliar, dia mengaku bersalah. Bahkan terakhir dia minta dihukum mati agar dia katanya konsisten dengan apa yang dikatakan sebelum dia menjadi pejabat. Ya, saya mah tenang-tenang saja. Gue kan tidak terima uang. Karena gue kan nggak terima uang. Sementara Kalau Noel kan terima. Itu sebuah statement yang sangat kata Noel suwe. ya, itu. Halo Sobat Media Indonesia, salam sehat dan selalu semangat. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda dalam program Ordal, obrolan mendalam bersama orang-orang dalam. Saya Haryanto, Mas Jaka Budi Santoso. Iya Mas. Apa kabar Mas? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa yang menarik ini? Apa ya? Banyak juga Banyak sih. yang menarik ya. Banyak juga Kita sih. tanya Mas Abdul Kohar. Dia paling tahu kalau soal yang menarik-narik kan. Dia tahu yang menarik mana, yang nggak mana. Iya. Menarik dan aman. Menarik dan aman. Mas Abdul Kohar, apa kabar Mas? Sehat? Alhamdulillah sehat. Jadi meneruskan tadi pertanyaan ke Mas Jaka, apa yang menarik pekan-pekan terakhir? Ada statement yang sangat sangat unik, lucu. Iya, Dari, statement siapa nih? Mantan Menteri Wakil Menteri Tenaga Kerja Noel itu. Immanuel Ebenezer. Yang Ya, pernah menjadi ketua Joman. betul. Sama Prabowo Mania juga. Ya sikat sana, sikat sini. Belum juga di ruang sidang udah menyerang KPK yang menyebut OTT KPK selama ini itu hanya ajang kibul gitu. Iya, operasi tipu-tipu. Operasi tipu-tipu. Yang benar itu ya harusnya OTT ya. Ditip ya. Jadi tipu-tipu, dan itu ramai sekali kan. Itu kan mengingatkan saya pada sebuah pernyataan netizen kalau mendukung klub sepak bola itu. Jadi yang menang merayakan, yang kalah menjelaskan. Jadi Noel ini berada di pihak yang kalah sehingga dia harus menjelaskan itu apa OTT, apa yang sudah dia kerjakan. Sampai dia lari-lari juga ke memperingatkan Menteri Keuangan Purbawa Yudi Sadewa kan. Diperingatkan itu hati-hati itu nanti kena OTT dia. Kalau bahasa dia itu dinoelkan. Dinoelkan. Dia sudah mendapat informasi A1 katanya. Banyak ya. Mendapat informasi A1 tapi dia Aneh juga di tahanan tapi dapat informasi satu ya itu dari mana itu kan. Jadi ya itu yang menang merayakan, yang kalah menjelaskan. Ya. Noel sedang di pihak yang terakhir gitu. Iya, jadi kalau istilah bahasa Jawa itu menjelaskannya entek ngamek kurang golek. Entek ngamek kurang golek. Kurang golek. Ya. Sebenarnya itu mencari sensasi atau apa ya? Karena begini, mencari teman gitu loh. Dan menyamakan dirinya dengan Pak Purbaya. Itu kan satu hal yang ya menarik ya untuk kita bahas ya. Terus kemudian dia juga menyerang KPK, menyatakan KPK itu sebagai kumpulan orang-orang bocil apa ya? Bukan singkatan dia itu, bukan bocah cilik, tapi disingkat sama dia itu apa gitu, licik dan liar. Nah, B-nya nanti saya cari, lupa saya itu. Nah, terus kemudian OTT itu dia singkat sebagai operasi tipu-tipu. konten kreator konten dengan operasi tipu-tipu. Sebenarnya yang diinginkan oleh Noel ini apa? Apakah dia ingin
membersihkan dirinya, menyamakan dirinya sama dengan Purbaya, atau ya memang kualitas personality dia yang ya mohon maaf ya di bawah standar. Kalau kita ingin menilai atau menganalisis lah seseorang, maka lihatlah rekam jejaknya kan gitu. Rekam jejak itu sesuatu yang jujur, sesuatu yang orisinal. Nah, mari kita lihat rekam jejak Noel ketika menjadi pejabat ketika menjadi wakil menteri. Apa yang pernah dijanjikan oleh Noel? Yang pernah dijanjikan oleh Noel terkait dengan Sritek misalnya. Waktu itu kan dalam sebuah forum dia mengatakan bahwa saya siap mundur bila sampai ada PHK di Sritek. Ketika itu Sritek sedang dalam guncangan yang sangat hebat. Dan dia tampil bak orator gitu di atas panggung, kemudian berpidato bahwa dia akan bersama dengan para buruh Sritek. Dia akan membela hak-hak kaum pekerja dan dia siap mundur bila ternyata nanti hak-hak pekerja tidak diberikan. Tapi faktanya ketika terjadi PHK dalam jumlah yang sangat besar di Sritek, dia tidak mundur. Sampai akhirnya dimundurkan oleh kasus kan. Iya. Nah, itu rekam jejak. Semua rekam jejak. Nah, ketika dia bilang seperti itu, rekam jejaknya seperti itu, maka saat dia berbicara tentang hal yang lain, ya kita harus tetap skeptis lah. Kita harus ragu-ragu. Ini benar apa enggak? Ini sebetulnya ada maksud apa? Kalau saya melihatnya adalah bahwa ya ini lazimnya mereka-mereka yang tersudut secara hukum, maka akan mencari ruang-ruang lah. Jadi kayak petinju itu kalau sudah di tempat sudut itu, dia kan selalu mencari tempat untuk menghindar gitu kan. Yang ahli kan Muhammad Ali kan, bagaimana ketika sudah sampai sudut dia bisa dengan gerakannya yang sangat lincah itu, dia kemudian bisa lepas, bisa keluar dari sudut itu dan sambil hit and run gitu, memukul lalu kemudian lari. Tetapi Noel kan bukan Muhammad Ali. Kalau Mike Tyson kan menyerang terus, dia maju terus itu. Nah, dia dalam posisi yang sebetulnya tersudut. Tersudut oleh apa ya? Tersudut oleh kasus kan. Karena amat sulit ya. Ya tentu saja ini tetap ada asas praduga tak bersalah. Ya. Tetapi kan dari berbagai pengakuan, saksi, runtutan kasus, maka agak sulit ya membayangkan bahwa dia tidak tahu atau dia tidak terlibat dalam beberapa hal yang dituduhkan oleh KPK. Maka ya tadi orang yang tersudut itu akan mencari celah. Orang yang kalah itu akan menjelaskan gitu. Nah, dia akan berteriak terus karena yang dia cari adalah kamera, yang dia cari adalah mic gitu. Panggung. Nah, supaya apa? Supaya dia ingin memainkan logika publik gitu. Biar logika publik ini mempercayai apa yang dia sampaikan, apa yang dia dalilkan. Tetapi sayangnya menggunakan bahasa-bahasa yang menantang. Sepertinya dia tidak sedang dalam posisi tersudut. Nah, kalau posisi seperti itu, maka akan kian berat bagi dia untuk bisa nantinya membela diri di forum-forum persidangan. Nanti persidangan akan mengungkap banyak hal. Nah, ketika antara yang diungkap di persidangan dan apa yang dia sampaikan saat ini, seandainya nanti ternyata terjadi sesuatu yang sangat kontras, ya dia akan kian malu berapa kuadrat itu kalau sampai kemudian ternyata bukti-bukti sahih. Nah, sampai ketika dia kemudian menyatakan bahwa hati-hati Pak Purbaya, Anda akan
dinoelkan. Nah, lalu kemudian ditanyakan oleh wartawan kepada Pak Purbaya dan dijawab dengan enteng. Ya nggak apa-apa, saya nggak takut. Saya kan nggak terima uang. Kalau Noel kan terima. Jadi bikin emosi Noel itu. Dengan statement santai begitu Pak Purbaya, Noel kian emosi gitu kan. Dia akhirnya kan dia menyerang pribadi personalnya Pak Purbaya. Jadi apa yang disampaikan oleh Noel ini ya mirip-mirip dengan beberapa tersangka kasus korupsi yang lain kan, yang mencoba untuk beradu argumentasi, pengaruh. Sayangnya apa yang disampaikan Noel ini kan tidak terlalu banyak dalam tanda kutip ya, dipercaya oleh publik karena memang dia punya rekam jejak yang berubah-ubah. Rekam jejak yang berubah-ubah, pernyataan yang tidak konsisten, salah satunya antaranya adalah pernyataan dia soal tadi itu. Ya, Sritek. Soal Sritek itu. Terus pernah juga itu yang kalau tidak suka ke Indonesia gelap dulu waktu itu. Oh ya. Nggak usah pulang gitu, apalah ya, gitu. Udah pergi ya, aja gitu kan. Ke luar negeri dan nggak usah pulang-pulang. Lalu dia sibuk menjelaskan pernyataan dia maksudnya begana begini. Jadi rekam jejak itu kemudian ya akhirnya membuat orang hampir sebagian besar punya penilaian lebih percaya mana antara statementnya KPK atau statementnya Noel. Lebih percaya mana antara statementnya Purbaya atau statementnya Noel. Jadi akhirnya orang punya analisis sendiri-sendiri dan kalau kita lihat ya sedikit yang percaya apa yang disampaikan oleh Noel. Meskipun belum tentu yang sedikit itu pasti kalah atau pasti salah, ya belum tentu. Tapi setidak-tidaknya ya secara common sense lah. Secara common sense mungkin tingkat kepercayaan publik terhadap Noel bila di hari ini disurvei, bila dibandingkan dengan tingkat kepercayaan publik terhadap Purbaya mungkin ya Pak Bumi dan Langit jauh. Iya, ketika Noel menggunakan bahasa yang kasar dan konfrontatif itu, ya kan dia mengatakan ketika dia tidak puas dengan jawaban Pak Purbaya itu kan dia mengatakan bahwa ya Purbaya itu seorang menteri yang idiot, iya kan. Terus kemudian lebih baik mengingatkan seekor monyet daripada seorang menteri, kan kira-kira itu yang dia sampaikan kan. Apakah itu sebagai ekspresi kekesalan Noel semata atau ya upaya dia untuk menarik simpati publik tidak berhasil, atau memang kualitas dia tadi itu yang saya pertanyakan ke Mas Kohar? Ya kalau saya lihat sih ya kualitas seorang Noel sebagai seorang pejabat ya terlalu rendah menurut saya sebagai seorang pejabat ya. Kalau sebagai seorang aktivis mungkin masih bisa kita perdebatkan lah, tapi sebagai seorang pejabat ya rendah. Ya salah satu ukuran bagaimana seorang pejabat itu memang kualitasnya sangat buruk ya melakukan korupsi. Meskipun belum dinyatakan bersalah secara inkrah ya, tetapi kan ya fakta kan menunjukkan apa yang dilakukan KPK selama ini, apalagi ketika penetapan tersangka itu berdasarkan operasi tangkap tangan, yaitu tidak pernah lolos di persidangan, pasti dinyatakan bersalah dan pasti divonis, dan itu sebenarnya yang mesti harus disadari oleh seorang Noel dalam situasi seperti sekarang. Semestinya kok menurut saya dia sebaiknya lebih wise lah dalam bersikap, lebih malah jangan mempertontonkan bahwa dia itu seolah-olah tidak bersalah, bahwa dia itu seolah-olah hasil dari operasi yang rekayasa, bahwa itu dia itu seolah-olah pahlawan. Kan dia mengingatkan Pak Purbaya sewaktu-waktu dinoelkan itu, istilah dinoelkan itu bisa merujuk waktu itu kan dimunirkan, dimasinakan, atau dikriminalisasi lah. Dikriminalisasi. Tetapi kalau Munir kan jelas dia dibunuh karena dia berjuang untuk hak asasi manusia. Marsinah juga jelas dibunuh karena dia berjuang untuk buruh. Ya mereka pahlawan. Tetapi kalau Noel ini kan
dia tersangkut kasus korupsi loh. Masa dia mengatakan ke Pak Purbaya, awas nanti dinoelkan. Memang Pak Purbaya korupsi. Dan dia sudah mengaku dia menerima 3 miliar, dia mengaku bersalah, bahkan terakhir dia minta dihukum mati agar dia katanya konsisten dengan apa yang dikatakan sebelum dia menjadi pejabat. Ya, semestinya itu. Tapi begini, kalau kita tarik kepada skala yang lebih luas, memang para pejabat yang tersangkut kasus korupsi di Indonesia itu memang agak lain. Kalau di luar negeri kan ini kita agak lain yang menyalapantiku apa? Yang pertama. Kalau yang ini agak lain, tapi kalau Noel itu memang benar-benar lain kan. Kalau yang pejabat yang sebelum-sebelumnya misalnya, kita juga nggak habis pikir kan ketika dia diborgol, dengan tangan diborgol, dengan pakai Romeo, dia masih cengar-cengir, masih tersenyum, bahkan dia masih sempat-sempatnya menunjukkan simbol V. Tapi sebelumnya dia sempat nangis juga. Ya, makanya. Jadi ada semacam anomali ya. Kan ada beberapa kemungkinan kenapa mereka itu bersikap itu. Pertama, yaitu sebenarnya kan untuk menutupi kegalauannya, untuk menutupi kerasahannya. Kedua, ya mereka memang tidak punya malu. Memang sudah habis rasa malunya. Ada yang ketiga, ya mereka, nah menurut saya ini yang paling penting menurut saya. Ya mereka tidak punya rasa takut untuk menghadapi hukuman karena melakukan korupsi. Dan harus kita katakan hukuman terhadap para koruptor di negara kita itu kan masih jauh dari yang semestinya. Kalau kita lihat data dari ICW ya untuk 2024, itu rata-rata vonis pada para koruptor itu hanya 3 tahun 3 bulan. Tuntutannya pun kalau tidak salah itu hanya 4 tahun 11 bulan. Bahkan denda untuk koruptor, untuk tervonis kasus korupsi, itu rata-rata hanya 180 juta 2024. Ya, jadi bayangkan bagaimana mereka bisa punya rasa takut untuk menghadapi hukuman karena melakukan korupsi. Bagaimana calon-calon koruptor itu punya rasa jirih lah kata orang untuk melakukan korupsi kalau hukumannya seperti itu. Belum nanti dia bisa memainkan fasilitas-fasilitas di penjara, dia bisa mendapatkan ruangan-ruangan yang istimewa. Belum nanti dia bisa memainkan hak untuk mendapatkan remisi, hak untuk mendapatkan bebas bersyarat. Ya, kalau kita lihat fakta-fakta yang ada, bagaimana seorang bekas pejabat tinggi lah, dia cuman menjalani hukuman tidak sampai separuh yang diketok palu oleh hakim. Jadi hal-hal seperti ini menurut saya yang melatar belakangi para tersangka atau terdakwa kasus korupsi itu ya masih ya begitu-begitu aja. Tetapi harus saya katakan apa yang dilakukan Noel itu ya betul-betul berbeda. Sangat jauh lah kalau kita bandingkan dengan para koruptor di luar negeri yang ketika dia dipertontonkan ke publik, dia tertunduk lesu, menatap kamera pun dia merasa tidak mampu ya karena malu. Tapi kalau di kita coba, bahkan derajat seorang koruptor dengan para pencopet misalnya, kalau istilah Dewan Pers itu maling kelas apa? Maling kelas jadi bandi kelas coro itu ya jauh lebih. Kalau pencopet, begal atau apalah itu kalau dipertontonkan oleh polisi itu dia tunduk malu loh. Tidak mau menatap kamera wartawan. Tapi kalau para koruptor di negara kita coba lihat bagaimana dia cengar-cengir, masih tersenyum dengan simbol V. Ya tadi kalau Noel itu malah ngomong sana, ngomong sini, menyerang sana, menyerang sini, seolah-olah dia itu ya tidak bersalah. Padahal dia sendiri sudah mengakui bersalah, gitu kan. Bahkan ada yang sampai melakukan catcalling pada wartawati kan. Iya, ada waktu itu kan. Kamu cantik hari ini itu bagaimana coba kita bisa menyaksikan realitas yang seperti itu. Jadi ya sebenarnya Noel benar kata Pak Purbaya, sebenarnya didemin aja. Noel itu. Kalau mungkin jika dia didemin aja, mungkin dia tidak meneruskan aksi-aksi yang menurut saya ya konyol lah dalam posisi dia sebagai tersangka kasus korupsi, terus seolah-olah mengingatkan para pejabat untuk berhati-hati karena nanti dia akan menjadi korban seperti dia. Itu
basis dia untuk mengatakan seperti itu? Menurut saya tidak ada. Ya benar kata si dari KPK ya, lebih baik fokus saja mengurusi kasusnya, melakukan pembelaan di persidangan. Siapa tahu hakim ya masih bisa percaya kepada Noel. Tetapi kalau seperti sekarang yang dia terus lakukan, ya menurut saya ya, yang kemarin aja publik tidak bersimpati, apalagi dia melakukan hal seperti itu, berarti tidak bersimpati kuadrat lah. Sangat lebih tidak bersimpati lagi. Iya, tapi ketika Noel melontarkan tudingan bahwa OTT KPK itu dia singkat sebagai operasi tipu-tipu, dan KPK itu adalah kumpulan bocil, bohong, licik, dan liar, itu menurut saya sih sebuah tuduhan yang sangat serius. Itu adalah sebagai wujud upaya Noel untuk mendelegitimasi KPK sebagai instrumen penegakan hukum, atau karena dirinya sedang duduk di kursi terdakwa gitu loh. Jadi dia ingin mencari pembenaran. Ya gini, apapun pernyataan itu tetap harus didasarkan pada bukti-bukti yang sahih ya. Kalau hal peristiwa itu mengenai Noel, maka ya Noel harus bisa membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh KPK terhadapnya itu pertama itu salah, dan kedua dia kan seolah-olah ingin menyebutkan bahwa seluruh OTT yang ada, yang terjadi ini hanyalah tipu-tipu. Mungkin ada yang by design, ada yang by order misalnya ya, kalau ada. Tapi kan itu apakah iya semuanya, ataukah parsial, ataukah untuk yang mana saja? Nah, di situ Noel punya tugas untuk membantah itu, dan sebaik-baik bantahan itu ya disampaikan di forum pengadilan. Selama Noel itu gagal dalam menyampaikan di forum pengadilan, ya itu hanya akan menjadi bumerang bagi dia, karena tuduhan yang serius itu apabila diperkarakan oleh sebuah institusi, katakan diperkara oleh KPK, itu bisa menambah berat hukuman, mestinya menambah berat hukuman terhadap dia, karena dia punya dua kesalahan. Yang pertama itu dugaan korupsi, pemerasan yang sebagian dia akui. Lalu yang kedua adalah fitnah, ya kan? Dugaan fitnah, dugaan berita bohong, menyampaikan informasi bohong, pernyataan bohong yang karakter assassination, baik terhadap person maupun institusi, dan dalam konteks ini adalah terhadap institusi. Maka dia bisa dikenakan pasal berlapis dan berlapis-lapis gitu. Karena ada beberapa hal. Jadi apa yang disampaikan oleh KPK sudah benar, silahkan Noel itu fokus pada kasusnya dan gunakan segala energi itu untuk disampaikan menjadi bantahan di pengadilan. Tidak usah kemana-mana dan tidak usah serang sana serang sini. Jadi ketika orang menyerang sana dan menyerang sini, maka ada sesuatu yang patut kita pertanyakan. Saya menduga Noel merasa dia sedang dikorbankan. Boleh jadi. Boleh jadi. Dia merasa bahwa saya selama ini sudah menjadi bagian yang fight, membela. Dulu membela Pak Jokowi. Dengan jomannya, dengan Jokowi manianya. Lalu di 2024, di berbagai macam wawancara ketika kampanye kan dia membela Pak Prabowo. Prabowo mania. Prabowo mania 08. Prabowo mania 08 ya. Tapi begitu dia sudah diangkat jadi menteri, dia kena kasus di KPK dan diikhlaskan untuk ditangani lebih lanjut. Maka ada nuansa, ya saya melihat ada nuansa katakanlah dia merasa dikorbankan, dan karena merasa dikorbankan itulah maka
ya satu-satunya jalan sekarang ya adalah menyerang balik, dan senjata yang memungkinkan bagi dia ya adalah mencoba untuk selalu ketika ada forum pemeriksaan oleh KPK atau pengadilan, ya di situ pasti ada kerumunan wartawan, ya dia langsung dia bicara, dia sampaikan berbagai macam tudingan ke segala penjuru mata angin gitu. Sehingga ya siapa tahu ada nyantol gitu. Termasuk kepada Purbaya, dan ketika dia disekak oleh Purbaya kan dia berharap jadinya dia marah-marah. Dia berharapnya kan dapat empati. Terima kasih Pak Noel atas peringatannya, kira-kira begitu kan. Tapi ternyata kan enggak. Kan bilang bahwa ya saya mah tenang-tenang saja, enggak apa-apa. Gue kan tidak terima uang. Karena gue kan enggak terima uang. Sementara kalau Noel kan terima. Itu sebuah statement yang sangat sangat fight back gitu ya, backfire lah bagi serangan balik langsung gol itu. Kata Noel suwe. Itu hanya dengan flashing sedikit aja udah seperti kayak Lionel Messi mencungkil bola kira-kira gitu, atau tendangan penalti yang bergaya Panenka misalnya. Itu kan sesuatu yang sangat menyakitkan, itu membuat sakit. Jadi saya melihat bahwa ada nuansa karena perasaan dia secara politik merasa dikorbankan, dan secara perform juga dia terlalu banyak statement dia yang memang dari dulu agak offside gitu ya, kurang pas gitu, dan itu dia gas terus sesuatu yang kurang pas. Akhirnya ya dia sekarang menjadi petarung sendirian aja. Petarung sendirian, dan pakaian yang dia kenakan pun sudah compang-camping, ibaratnya kita begitu. Jadi kalau dia petinju, itu petinju yang pakaiannya sudah compang-camping, dan dia selalu dihembusin oleh angin dari berbagai macam arah, sehingga masuk angin. Nah, dia butuh kerokan sebetulnya itu. Lalu ketika dia dalam kondisi yang terhuyung-huyung, ya satu-satunya bentuk perlawanan itu kan dengan cara berteriak. Nah, itu kan sebetulnya teriakan dia untuk untuk melihat bagaimana resonansinya itu sampai seberapa. Tapi ternyata kan tidak, gagal menembus dinding yang paling dekat sekalipun kan, paling tipis mestinya. Itu orang akhirnya ya ini udahlah, ini orang lagi bermasalah ya biarkan aja. Misalnya kira-kira begitu. Uni nih. Biarkan anjing menggonggong, nggak bila berlalu kan. Ya, dan saya melihat bahwa ke depan ini, tapi ada beberapa yang dari kasus ini kan kemudian ditarik juga ke pejabat-pejabat sebelumnya. Ya. Di situ kan mulai disebut-sebut sejumlah nama. Ya. Ada partai berinisial K segala kan. Partai berinisial K dia sebutkan. Kalau yang ini saya agak berharap sama Noel nih. Mudah-mudahan dia terus terang nih. Karena masih ada kemungkinan benarnya. Apa? Ya, karena ada di dalam kan. Iya, karena dia di dalam. Dan inisial K itu merujuk ketua umum maksudnya. Bukan. Ya, dari partai inisial K. Kan ada partai kan ada PKB, ada PKS, ada Golkar, yang ada huruf K-nya lah. Gitu. Ya kan. Kalau ini kok ya mudah-mudahan Noel ada Demokrat, ya Demokrat juga ini kan. Ya mudah-mudahan nanti disampaikan di persidangan itu. Awalnya saya duga kok ada inisial K itu inisial ketua umumnya. Bukan partai yang ada inisial K-nya. Partainya ya. Iya. Itulah ada huruf K-nya. Karena Noel terlalu banyak mengeluarkan statement, jadi kita jadi Noel ini alih-alih ingin membuka borok aparat penegak hukum, malah dia sendiri yang membuka boroknya gitu. Iya. Alih-alih ingin menutupi malah terbuka semuanya kan. Iya, dan mungkin Noel sebagai seorang yang katanya selama ini lama di aktivis, mungkin ya dia menyadari hal itu juga. Tapi apapun begini, kritikan terhadap KPK menurut saya ya meskipun
basis untuk melakukan kritikan tadi sebut bocil itu masih bisa dipertanyakan, tetapi nggak apa-apa juga KPK itu dikritik. Oh, iya. Iya. Kita mengapresiasi belakangan ini kan KPK sangat gencar melakukan OTT. Belakangan kan pegawai pajak. Gencar lagi. Iya. Ya, gencar lagi. Sebelumnya Bupati Pati ya, Wali Kota Madiun apa ya? Wali Kota Madiun, nah, yang justipnya si Bapak itu kan. Terus terakhir Bea Cukai kan? Ya, Bea Cukai. Hakim terakhir itu. Hakim. Yang terakhir. Jadi kita mengapresiasi apa yang dilakukan KPK, bahwa mereka mulai bangkit lagi, mulai garang lagi, mulai berani lagi, mulai punya nyali lagi untuk melakukan OTT seperti ini. Tapi bahwa kalau kemudian ada yang menganggap bahwa OTT itu operasi tipu-tipu, saya yakin hampir semua yang dilakukan KPK terhadap itu murni. Tetapi kok saya menilainya ada juga OTT yang dalam tanda kutip tipu-tipu, mencurigakan, yang harusnya di OTT malah tidak dilakukan OTT, yang semestinya tidak dilakukan OTT kok malah dilakukan OTT. Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak publik selama ini kan banyak juga publik yang bertanya kan, ini ada pejabat yang sudah terang-terangan disebut-sebut namanya di pengadilan, tetapi kok tidak disentuh, sampai sekarang tidak disentuh oleh KPK. Ada yang pejabat yang terang-terangan namanya itu disebut oleh tersangka lain atau terdakwa lain bahwa dia terlibat, dia menerima aliran uang, dia menjadi dalang dari praktek-praktek korupsi, tetapi juga tidak ditindak apa-apa. Bahkan ada juga anak pejabat yang sudah terang-terangan disebut menerima gratifikasi dalam berbagai bentuk hadiah atau fasilitas, tetapi juga tidak ditangani sampai sekarang. Dan itu menurut saya yang harus dijawab oleh KPK. Dia tidak perlu menjawab secara verbal apa yang dituduhkan oleh Noel. Menurut saya itu biarkan saja. Tetapi dia harus menjawab dengan kerja nyata. Ya tangkaplah itu pejabat-pejabat yang sudah terang-terangan disebut di pengadilan, terang-terangan disebut oleh tersangka lain dia ikut bermain. Kan beberapa belakang ini kan ada beberapa yang sudah kembali dipanggil kan. Ada pejabat atau kepala daerah yang kembali dipanggil dalam kasus korupsi. Ya mudah-mudahan ini tidak hanya sekedar gimmick saja, tetapi bahwa itu serius, bahwa KPK itu sudah mulai kembali ke track yang benar sebagai ujung tombak pemberantas korupsi setelah sekian lama, terutama sejak 2019 dengan adanya revisi undang-undang KPK. Dia betul-betul ada tapi tiada, dan kalau perlu ya KPK diperkuat lagi. Betul. Kayak kemarin itu ketika ada beberapa tokoh yang selama ini berseberangan dengan Pak Prabowo kemudian diundang, dimintai masukan, lepas dari apapun kok menurut saya itu sebuah langkah yang bagus dari Pak Prabowo ya. Bahwa dia ingin mendengarkan masukan dari pihak lain, tidak hanya orang-orang yang di sekitarnya yang belum tentu apa yang dilaporkan ke Pak Prabowo itu benar adanya. Salah satu yang disampaikan itu kan tidak ada salahnya kan dulu para penyidik atau pegawai KPK yang dipecat dengan alasan tes wawasan kebangsaan itu dipanggil lagi. Menurut saya itu sebuah usul yang patut dipertimbangkan, patut diamini oleh Pak Prabowo. Saya berharap atau saya berandai-andai kalau kemudian KPK itu punya penyidik-penyidik yang sekarang sudah mulai bagus, tapi kalau ditambah dengan para pegawai yang kualitasnya tidak diragukan lagi, saya kok yakin KPK itu akan betul-betul ditakuti oleh para koruptor dan calon-calon koruptor. Meskipun itu bukan satu-satunya cara untuk menangani korupsi di negara kita ya, masih banyaklah masalah hukuman yang juga harus setimpal dan menjerahkan segala macam itu kan masih kita pikirkan. Tetapi kalau sebagai penegak hukum kemudian dia menunjukkan
kinerja yang semestinya memang dia tunjukkan, saya kira itu sebuah kredit point yang sangat bagus untuk menangani korupsi. Jadi apa yang disampaikan oleh Noel ini ya ada yang lebih baik tidak usah kita anggap, kita diamkan saja, tetapi ada juga yang perlu juga menjadi pemicu lah bagi para penegak hukum untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan oleh Noel itu tidak benar. Ini saya mau nambah nanya sedikit ke Mas Jaka. Jadi langkah Pak Prabowo memanggil tokoh-tokoh oposisi ini layak diapresiasi ya berarti ya? Layak, cuman ya dengan catatan biasanya kan? mengkritisi. Iya, tapi dengan catatan jangan hanya memanggil untuk menunjukkan bahwa seolah-olah saya itu demokratis. Ya, betul. Tetapi kalau sebelumnya setelah Abraham Samad, Said Didu, dan beberapa orang tokoh yang selama ini kritis atau kita anggap sebagai oposisi, kemudian kan memanggil mantan-mantan Menlu kan, wakil Menlu kan. Nah, itu kan dia meminta masukan juga. Terus ada lagi siapa yang terakhir? Kan ada 3 ya, tiga klater ya. Ya, ormas Islam. Menurut saya itu langkah yang bagus. Ya sekali lagi kan belum tentu semua yang ada di lingkaran Pak Prabowo itu selama ini mendukung Pak Prabowo sepenuhnya. Loh, jangan-jangan justru kan ada istilah begini, musuh yang paling berbahaya itu kan orang-orang terdekat. Ya? Iya, betul ya, sih. Itu menurut saya bisa jadi orang-orang yang selama ini bersikap kritis, yang selama ini seolah-olah menjadi oposisi itu sebenarnya bukan musuh bagi Pak Prabowo. Ya, justru teman dia teman berpikir, partner dalam membangun bangsa. Dan saya pikir sebenarnya mereka itu hampir semuanya tidak benci ke Pak Prabowo kok, tidak anti ke Pak Prabowo kok. Bahwa mereka hanya ingin agar Pak Prabowo itu betul-betul menjalankan amanah itu secara lurus. Tidak ada kepentingan lain dan tidak ada kekuatan lain yang bisa menghalangi dia. Kayak yang ngomong tadi. Dari 2014. Iya. Kayaknya mulai balik. Iya, termasuk kemarin ketika manggil mantan-mantan Menlu dan diplomat kan memanggil Dino Patijalal juga yang selama tapi kalau ini kemudian bersuara kritis kan. Dipanggil tetapi semua masukannya dia tidak dianggap ya sama juga bohong lah. Tapi ada satu, balik lagi ke Noel Emmanuel Ebenezer ini kan, dia juga mengatakan bahwa hampir semua pejabat itu menerima gratifikasi. Itu kan sebuah pernyataan yang memang setidaknya KPK ini menjadikan ini sebagai sebuah informasi untuk kemudian melanjutkan. Karena kan seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Jaka, ya jangan sampai ada anggapan bahwa OTT KPK itu tebang pilih, gitu. Dan tentu publik berharap sangat besar kepada KPK, apalagi di 2006 ini memulai dengan 2026 ini memulai dengan OTT yang sangat agresif kan. Ada berapa peristiwa OTT kan? Ada 6 apa sampai 7. Dan fakta itu betul-betul menyakitkan kan. Pada seorang pejabat bea cukai katanya setiap bulan menerima 7 miliar itu kan. Iya, itu dia gila, yang punya safe house sendiri. Iya, gitu kan. Gila, itu. Nah, terus kepala PN ketua PN ketua dan wakil ketua Pengadilan Negeri Depok yang baru menerima penaikan gaji sampai 200% lebih kan? Bukan, 280% itu untuk hakim tingkat pertama. Oh, dia tidak ya? Berarti kalau dia persentasinya beda-beda. Penghasilan seorang ketua pengadilan negeri kelas 1A itu sudah 79. Totalnya kalau penghasilannya 79 juta. 79 juta itu untuk kelas 1A. Kalau kelas 1A khusus itu 87,2 juta. Itu penghasilan ketuanya. Wakil ketuanya kalau kelas 1A khusus itu 80,2 juta. Artinya selisihnya 7 juta lah ya. 10% katakanlah begitu ya. Kalau 79 ya wakil ketuanya ya 70 sekian lah gitu. Pokoknya sudah di atas 70 per bulan. Sudah lebih dari dengan cukup penghasilan gitu. 70 juta per bulan
geragas itu kan ya masih ini kan kita bertanya-tanya ada problem apa. Jadi saya sepakat dengan apa yang pernah disampaikan oleh almarhum Artidjo Alkostar itu. Ini ada problemnya itu integritas. Integritas itu tidak bisa ditukar atau tidak bisa moral ya. Kalau moral itu sudah rapuh, itu sistem sebaik apapun itu nggak akan bisa menopangnya. Karena moral yang rapuh itu pasti akan memperjualbelikan hukum, memperjualbelikan keputusan. Nah, tinggal bagaimana ini problem integritas ini diatasi. Nah, tadi Noel misalnya. Noel ini kan juga tuduhan yang disampaikan ke dia memeras. Intinya kan mencari penghasilan tambahan dalam jumlah yang sangat besar, secara instan, dengan cara yang tidak halal. Gitu. Padahal dia sendiri sudah terima uang yang sangat besar dari gaji. Padahal dia dari gaji sudah sangat besar. Seperti yang terjadi pada Depok ini, kalau dugaan itu kemudian nantinya terbukti, maka kurang apa dari angka 70 juta itu? Termasuk bupati-bupati itu kan memeras juga tuduhannya. Yang si Sudewo. Nah, jadi berbagai macam peristiwa OTT yang dilakukan oleh KPK ini sebetulnya menjadi cermin bahwa ada problem besar dengan integritas di negeri ini. Ada problem besar bahwa pejabat yang ada sekarang ini tidak tahu batas cukup kayaknya. Mereka hampir tidak pernah selesai dengan dirinya sendiri. Selalu saja ada yang dikejar. Padahal kalau kita saksikan tokoh-tokoh kita pada masa lampau itu, waduh, yang dipikirkan sehari-hari itu republik ini. Yang dipikirkan sehari-hari itu adalah rakyat. Bagaimana rakyat itu bisa memperbaiki taraf hidupnya. Nah, sampai istilah yang melekat pada Kiai Haji Agus Salim misalnya, kan Leiden is Leiden. Leiden is Leiden itu memimpin itu menderita. Itu kan pepatah Belanda itu yang sangat terkenal, yang kemudian ditabalkan, disampaikan oleh Kiai Haji Agus Salim, dan kemudian percap itu diberikan kepada Kiai Haji Agus Salim karena rumahnya bocor ketika hujan di mana-mana dan dia tidak mau korup. Bagaimana Bung Hatta itu pernah mendapatkan tawaran dari Bung Karno untuk berhaji bersama anggota keluarga dengan dibiayai oleh negara, tapi Bung Hatta menolak. Bung Hatta mengatakan, saya ingin berhaji tapi atas biaya sendiri. Ya, itu yang menginspirasi saya. Jadi bukan umroh karena biaya, undangan kemarin. Maksudnya nyindir apa ini? Enggak, artinya itu kan kalau itu kan swasta, jadi bukan uang negara, bukan uang pajak. Enggak nebeng haji kalau istilahnya. Nebeng haji. Tapi ini sebetulnya kan Wapres itu punya hak waktu itu. Bung Hatta sudah menjadi Wapres. Tapi Bung Hatta atas kesadaran pribadi, karena Bung Hatta itu sudah selesai dengan dirinya sendiri, dia menolak fasilitas yang diberikan oleh negara, oleh Bung Karno. Meskipun seluruh rakyat kalau diadakan referendum itu ngasih itu ke Bung Hatta, silakan Bung Hatta. Itu. Pemimpin kami akan bangga kalau Bung Hatta juga ini. Tapi Bung Hatta itu sudah dari internalnya sudah seperti itu. Nah, yang kita saksikan hari ini, pejabat kita, itu jauh bertolak belakang 180 derajat. Itu artinya ada problem yang sangat besar. Ada jurang yang sangat menganga yang terkait dengan integritas. Yang itu merupakan bentuk dari rapuhnya karakter moral. Kata Artidjo tadi, Pak Artidjo. Nah, sosok Pak Artidjo itu adalah sosok yang luar biasa. Yang bisa ditiru sebetulnya. Tapi makanya kan ada teman yang mengatakan Pak Artidjo itu nggak doyan hartanya, kebangetan. Gitu. Kok ada orang doyan harta kok kebangetan? Itu kan menunjukkan bahwa menjadi pejabat itu sama kayak berburu rente. Nah, itulah yang menjadi keprihatinan ya sekarang ini. Dan kalau benar apa yang dikatakan Noel bahwa semua pejabat itu
hampir semua pejabat ya menerima gratifikasi semacam itu. Melakukan pemerasan dan tentu menerima gratifikasi. Ya, itu sesuatu yang sangat-sangat menyedihkan. Meskipun juga ya kita tanya Noel lagi itu mana saja pejabat yang Anda ketahui yang menerima itu. Ya, kita berharap Noel bernyanyi nanti di pengadilan. Gitu. Jangan bernyanyi hanya di depan kamera, lalu menembak orang-orang yang tidak ada hubungannya misalnya dengan kasus dia. Gitu. Misalnya dia nembak Purbaya, itu untuk apa? Kan kaitannya nggak ada kaitan dengan dia, kira-kira begitulah. Kecuali dia ingin menyamakan dirinya dengan Purbaya. Nah, ketika nanti dia misalnya fokus, dia buka itu partai K itu apa, siapa orangnya, apakah dia itu mengatasnamakan atau mencatut nama partai itu, atau memang dia menjadi bagian dari sistem yang bekerja untuk objek-objek pemerasan seperti itu. Nah, tadi Mas Jaka berharap KPK mainkan perannya lagi. Ya tentu saja kita harus semakin mungkin skeptis ya dengan apa yang dilakukan KPK selama undang-undang itu tidak dikembalikan seperti yang dulu. Tetapi di tengah skeptisisme ini apa yang dilakukan oleh KPK akhir-akhir ini kan apapun motifnya, apakah untuk menaikkan citra atau untuk apa, tetap saja kalau dia merupakan bagian dari penindakan terhadap koruptor ya bagus-bagus. Yeah. Semakin dia garang akan semakin bagus gitu loh. Tetapi yang perlu menjadi catatan tebal bahwa perilaku korup di negeri ini itu semata-mata bukan oleh sebab yang tunggal. Bukan hanya karena dia semata-mata katakanlah misalnya gajinya rendah, gaji bupati, gaji pejabat itu rendah, atau gaji anggota DPR misalnya terlalu rendah dibandingkan dengan biaya politik, itu satu sebab aja. Masih ada sebab yang lain. Ya, yang pertama yang tadi disampaikan oleh Pak Artijo itu, integritas, karena memang integritas moralnya rapuh. Yang kedua pengawasan yang longgar. Di mana pengawasannya longgar. Nah, pengawas wasit ikut bermain kan gitu. Ini yang membuat kemudian mengapa perilaku korup itu terjadi. Ketika ada permisivitas itu, ada normalisasi hal-hal yang nyerempet korupsi, bahkan korupsi gitu. Misalnya orang menerima hadiah itu dia bilang bahwa ini hadiah ini kok, ini ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih itu jam Rolex. Itu kan akan sangat susah dikatakan bahwa itu betul-betul terima kasih gitu loh. Terima kasih kan nggak harus seperti itu, dia tugasnya seperti itu misalnya. Itu permisivitas itu juga menjadi bagian. Jadi integritas yang rapuh, pengawasan yang longgar, kemudian permisif dari sisi anggapan terhadap korupsi, lalu ada intervensi politik atau oligarkis gitu ya. Tangan-tangan intervensi politik dan oligarkis ini juga bisa menyebabkan hukum kita menjadi rapuh ketika menghadapi korupsi. Dan lalu ada juga kaitannya dengan kesejahteraan tadi itu. Gaji yang rendah, yang timpang. Tapi juga ada menurut teorinya Robert Klitgard itu. C sama dengan D plus M min A. C itu corruption, sama dengan D itu diskresi, plus monopoli, tapi minus akuntabilitas. Jadi ke orang kalau sudah punya diskresi dan ditambah dengan monopoli dia satu-satunya yang memiliki diskresi, lalu kemudian tidak ada akuntabilitas, ya sudah, jadinya adalah C, korupsi tadi itu. Nah, mudah-mudahan yang disampaikan Noel itu menjadi peringatan ya, tidak cukup hanya dengan OTT, memang benar. Ya penjeraan harus dilakukan, penanaman integritas harus dimulai, kemudian pengawasan harus diperketat, tidak boleh longgar. Pokoknya yang tadi penyebab itu loh. Itu semua harus disusun secara rapi, secara sistematis itu. Tapi memang KPK itu mau tidak mau memang harus diperkuat.
Ya. Kalau dalam situasi seperti sekarang ini kan. Pilihannya satu, diperkuat atau dibubarkan saja. Kalau sebelumnya kan saya melihatnya udah bubarkan saja. Tetapi kan Mas Jaka pernah bilang. Iya, bilang tapi setelah ini ya masih kasih kesempatan. Tapi setelah itu nggak jadi bubar deh. Ini cukup ya. Ada yang mau ditambahkan? Mas Jaka? Iya, enggak, sedikit aja lagi. Apa yang dikatakan Noel bahwa katanya hampir semua pejabat itu korupsi, itu mungkin ada benarnya. Tidak hanya dia yang bilang. Iya. Roma Hurmuzi itu, Romi, yang P3 itu, dalam sebuah podcast dia bilang, 99% pejabat kita itu korup. Benar ya, dia pelaku korupsi loh, dua-duanya korupsi ya. Dan menurut saya ini tidak sebuah tuduhan yang tidak mengada-ada sih, bahwa emang korupsi di lingkungan para pengelola negara kita sudah begitu mengerikan kan. Jadi ya menurut saya yang betul itu tadi disampaikan oleh Presiden, kan? Disampaikan oleh istilah Presiden apa, penggarap. Iya, betul. Bukti salah satunya karena tidak adanya integritas. Gaji. Jadi persoalan utamanya itu ada pada orangnya atau pada sistemnya? Pada orangnya kalau menurut saya. Kalau sistem memang sangat berpengaruh. Tetapi kalau dari orangnya sendiri sudah punya integritas yang tinggi, selonggar apapun celah untuk melakukan korupsi, dia tidak akan melakukan korupsi. Tetapi kalau orangnya itu sudah tidak punya integritas, dia kemaruk, dia tamak, dia rakus, serapat apapun celah yang ada di sistem, dia pasti bisa akal-akali. Nah, ketika tidak ada integritas, satu-satunya yang bisa kita hadapkan adalah penegakan hukum yang kuat. Mungkin undang-undang perampasan aset bisa segera disahkan, saya setuju. Tetapi kok saya melihatnya itu belum cukup. Saya sih menilainya mungkin banyak yang tidak setuju. Ya hukuman mati itu diterapkan. Banyak yang menganggap itu melanggar HAM. Katakan oke lah, takutnya nanti sudah dihukum mati, sudah dieksekusi, ternyata ada kesalahan vonis. Oke lah, mungkin di awal bisa diterapkan untuk yang OTT lah. Kalau OTT itu bukti kan sudah sangat kuat. Diterapkannya hukuman mati. Tapi undang-undangnya juga mesti diganti, karena kan di undang-undang itu kan dalam keadaan tertentu kan. Jadi tidak semua bisa dilakukan. Mungkin banyak yang menganggap itu Cina udah hukuman mati, masih ada korupsi, menurut kita balik aja, masih ada hukuman, masih ada yang korupsi, apalagi tidak ada hukuman mati. Tapi menurut penelitian nggak ada korelasi tuh, atau korelasinya kecil sekali antara hukuman mati dan bertambahnya berkurangnya korupsi. Ya karena penelitian itu dilakukan ya udah negara-negara yang memang tingkat korupsinya sudah minim. Ya, tapi kalau negara-negara yang dulunya itu korup lalu kemudian menjadi bersih, itu bukan karena hukuman mati loh. Hong Kong itu bukan karena itu. Hong Kong itu karena ada KPK-nya Hong Kong itu yang betul-betul membuat sistem yang memaksa orang. Waktu itu kan polisi kan, polisi yang korup kan di polisi Hong Kong maksudnya. Bukan polisi Indonesia, bukan. Polisi Hong Kong. Itu kan kalau zaman Dono itu polisi India. Ini polisi Hong Kong. Ini betul-betul karena kepolisian Hong Kong. Lalu kemudian diterjunkan oleh, dibuat oleh lembaga KPK, dibuat sistem, lalu model-model penjeraan, dan bukan hukuman mati. Tetapi diganti semua, potong generasi sampai ada naturalisasi polisi waktu itu Hong Kong. Tapi Hong Kong memang kan kecil ya skalanya negara. Tapi praktek itu potong generasi, lalu kemudian disikat semua, itu ternyata bisa tuh. Makanya pertanyaan saya tadi itu sistem yang lemah itu juga membuat orang. Makanya kan saya sebut tadi ada 5 atau 6 itu. Integritas ya itu orang, moral yang rapuh ya. Dalam bahasanya Pak Artijo tadi itu kan moral yang rapuh itu nggak akan bisa ditopang oleh sistem yang apapun. Sistem sebaik apapun kalau moralnya sudah rapuh, maka ya itu akan runtuh juga. Tetapi sebaliknya, moral rapuh, tapi kalau kemudian dia pelan-pelan dibeneri dengan secara sistemik, maka ya bisa juga akan muncul harapan yang lebih baik. Jadi intinya itu adalah ya tidak usah membedakan antara orang dan sistem. Ya paling nggak lakukan semuanya. Orangnya juga dites dari sejak dia masuk. Jadi Noel misalnya sebelum jadi wakil menteri,
ya dilihat rekam jejaknya dulu. Siapapun lah, bukan hanya Noel, karena kebetulan yang kita bahas kan Noel. Iya. Nah, siapapun yang menjadi pejabat dalam level manapun, apakah dia di eksekutif, yudikatif, atau legislatif, ya maka dia harus siap untuk diperiksa secara rekam jejaknya. Nah, itu sistem itu namanya. Itu sistem. Orang, objeknya orang, person, tapi cara memperlakukan objek itu untuk menggaransi supaya dia lebih jauh, maka ya dengan cara sistem gitu. Tidak semata-mata oh ini orang nih kiai baik ini terus pasti nanti baik, enggak kan? Karena kan iman itu naik turun kan. Iya. Gitu kan. Iman saja naik turun gitu. Apalagi kalau orang yang memang nggak punya iman kan, itu kan dari awal sudah punya moral hazard kan. Gitu. Ini yang penting juga penegakan hukum itu harus memberikan efek jerah, karena selama ini ya koruptor itu tidak takut dengan hukuman. Iya. Baru ditangkap miskin itu tertawa-tawa. Koruptor takutnya kalau miskin. Nanti di penjara artinya dirampas. Bisa bernegosiasi dengan DLP-nya misalnya gini. kan mendapatkan kemudahan. Orang yang rakus itu ada ketakutannya cuma satu. Miskin. Takut miskin. Betul. Nah, maka Jadi, untuk tapi kalau menurut saya lebih takut mati. Miskin, enggak, Mas. Takut miskin. Miskin. Karena kalau dimiskinkan itu mereka dia hidup seumur hidup sampai mati dalam kondisi miskin. Itu takut itu. Daripada misalnya dia masih kaya tiba-tiba didor mati gitu kan. Ya udah. Miskinkan sampai ke keluarganya juga kan sampai mati. Ini boleh juga. Miskin sampai mati. Cukup lah saya pikir ya. Ya, cukup. Nanti geladrah kemana-mana. Baik, Sobat Indonesia, demikian perbincangan kami. Semoga bermanfaat. Salam sehat.